Oke, baik Bapak Ibu ya. Nah, di sini di Alur Learning ini Bapak Ibu, kita akan melihat step pertama bahwa alamat login ini ada di http://learningbkkbn.go.id. Jadi user yang sudah dibagikan oleh Bapak Ibu terhadap teman-teman di provinsi untuk kabupaten kota, ini mereka harus masuk ke e-learningbkkbn.go.id. Kemudian di sini ada peserta login mengikuti jadwal pelatihan yang telah diinformasikan oleh penyelenggara pelatihan di masing-masing provinsi. Nah, ini login, kemudian password telah Bapak Ibu terima kan ya, dan juga user ID yang telah diberikan oleh penyelenggara provinsi. Selanjutnya, step kedua, Bapak Ibu akan belajar bahan tayang dan video. Nah, sebenarnya yang kedua Mas Tri. Ya. Step kedua itu belajar mandiri Bapak Ibu ya. Nah, belajar mandiri ini terdiri dari belajar bahan tayang dan juga video. Nah, berbeda dengan materi sebelumnya, jadi materinya itu para peserta bisa step materi 1, 2, 3, 4, 5 dipelajari, bisa seharian dipelajari, bisa juga belajar 2 hari sekali, dan yang lainnya waktunya bebas. Setelah mereka belajar, akan langsung mendapatkan evaluasi di akhir gitu ya. Nah, ini waktunya dibatasi Bapak Ibu. Kenapa waktunya kita tidak batasi terkait dengan ini? Seperti beda hal dengan TOT yang kemarin. Karena apa? Karena kita menghindari akses yang. Kemudian step ketiga, kuis dalam e-learning akan terbuka secara otomatis jika peserta telah selesai semua bahan belajar tayang materi PK 2020. Kuis tertutup otomatis jika batas waktu telah habis. Jadi ternyata sekali mencoba aja Bapak Ibu ya terkait dengan kuis. Nah, sebelum membuka kuis, peserta e-learning agar membaca informasi pada e-learning terlebih dahulu. Kemudian, keempat, mengisi form evaluasi. Ya, setelah mereka selesai mengerjakan kuis, kemudian peserta mengikuti pelatihan e-learning, wajib mengisi form evaluasi. Dan pada akhirnya, setelah mengisi form evaluasi, berapapun nilainya, Bapak Ibu ya, berapapun nilainya, sertifikat akan keluar, tapi itu namanya sertifikat partisipasi. Nah, ini merupakan syarat para peserta untuk mengikuti pelatihan teknis di level provinsi yang klasikal, ya Bapak Ibu ya. Baik, kita buka tanya jawab ya dengan beberapa Bapak Ibu teman provinsi, dan mohon maaf kalau agak tidak nyaman Bapak Ibu ya dengan aplikasi yang baru kita coba ini. Silakan Mas Tri untuk membuka tanya jawab dengan mungkin mengacungkan tangan terlebih dahulu Mas Tri ya, biar kelihatan ya. Terima kasih. Ya, tapi sebelumnya Mas Tri coba ditampilkan materi-materinya Mas Tri. Ya, sedikit ya Pak Dadi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi tes 1 cek. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang baru bergabung. Jadi melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dadi, bahwa sebenarnya ada surat edaran Pak Kepala, tapi karena agendanya PK ini mendesak, tetap akan dilaksanakan e-learning-nya, meskipun nanti pelaksanaan di provinsi untuk pelatihan teknis klasikalnya mungkin ada yang mundur atau ada yang menyesuaikan. Nah, saya disampaikan oleh Bu Ica bahwa untuk e-learning tetap harus berjalan. Nah, kemudian diusahakan banget sama teman-teman tim penyusun dan juga manajemen Pulap juga untuk bisa tepat waktu dalam menyusun materi e-learning-nya. Nah, menindaklanjuti surat edaran yang disampaikan Bu Ica, bahwa provinsi kan sudah menerima user dan password. Kemudian hari ini sebenarnya e-learning-nya sudah bisa digunakan. Jadi posisinya username dan password itu sudah bisa digunakan untuk login ke e-learning. Tapi kondisinya berbeda dengan yang
alami ketika kemarin menjadi peserta TOT. Jadi kalau TOT itu kemarin enroll peserta untuk masuk ke dalam course itu kan manual. Saya yang masukin secara sebagai admin. Nah, nanti untuk yang pelatihan teknis dengan peserta dari kabupaten kota, masing-masing provinsi akan dapat enroll. Jadi masing-masing provinsi akan dapat enroll K dari pusat, dan itu berbeda-beda enroll K untuk setiap provinsi. Langsung aja saya sampaikan ya, saya sudah membuat paparannya, nanti bisa di-share juga ke Bapak Ibu melalui grup TOT. Ya, sebenarnya ini sama ya. Bapak Ibu sudah pernah menjadi peserta, jadi halaman utamanya e-learning BKKBN, pastikan laptop dan smartphone-nya terkoneksi dengan internet. Kemudian ketika sudah masuk ke halaman utama, kalau kemarin Bapak Ibu mungkin kebingungan tombol login-nya ada di mana, sekarang sudah ada di depan halaman, langsung muncul. Nah, jadi username dan password sudah bisa digunakan untuk login ke dalam e-learning, tapi course-nya belum ada. Nah, setelah masuk ke dalam e-learning, Bapak Ibu juga sebenarnya bisa menjelaskan kepada peserta bahwa mereka bisa langsung ganti password. Nah, perlu ditekankan bahwa password yang sudah diganti diingatkan kembali supaya tidak hilang gitu atau lupa kembali gitu. Karena kalau kemarin 300-an orang itu sebagai admin akan kerepotan gitu dalam menggonta-ganti password yang lupa itu, apalagi 3.400 peserta. Nanti akan kita jelaskan gimana aturan mainnya gitu, alur komunikasi antara pusat dan provinsi. Nah, ini peserta bisa ganti password, dan tadi jangan sampai lupa lagi passwordnya. Nah, ini mungkin yang baru nih Pak. Jadi ya tadi sudah saya sampaikan, peserta akan mengenroll sendiri ke dalam pelatihannya. Jadi peserta harus mencari judul pelatihannya, kemudian peserta diminta untuk memasukkan enrollment key. Jadi ini yang baru nih Pak. Jadi masing-masing provinsi punya kunci yang berbeda-beda. Nah, jadi begitu enrollment key-nya dimasukin, nanti masing-masing peserta akan bisa langsung mengakses materi yang telah disiapkan gitu. Kalau proses belajarnya sama aja, tadi udah dijelasin dengan Pak Dadi. Kita ada bahan tayangnya. Di sini sudah saya sampaikan juga tata cara bagaimana mengakses bahan tayang. Kemudian ada juga video pembelajaran tutorial, masih sama dengan video yang kemarin, tapi beberapa materi ada update dari tim penyusun. Jadi materi yang kemarin mungkin agak berbeda dengan yang sekarang, ada perubahan dan penyesuaian berdasarkan masukan Bapak Ibu semuanya. Kemudian, ini juga yang baru nih Pak. Jadi kalau kemarin serta agak bingung ya Pak, gimana? Nah, sekarang kita siapkan sih folder download materinya. Jadi folder untuk download materinya sudah tersedia, materi sudah disiapin. Kemudian aktivitas selanjutnya, nah ini Pak, satu lagi nih yang mungkin sepele tapi kadang-kadang banyak yang lupa, yaitu checklist aktivitas pembelajaran. Kalau Bapak Ibu mungkin sudah pernah
sudah pernah melaksanakan e-learning di kita, mungkin nggak asing, tapi untuk nanti mohon bantuannya untuk dijelaskan kepada peserta kabupaten kota bahwa checklist ini penting banget nih. Jadi checklist hijau yang kecil ini sangat penting untuk bisa memastikan Bapak Ibu bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, terus juga tadi sudah disampaikan tadi, kita ada kuisnya. Nah, kuis ini tidak terbatas, tidak dijadwalkan oleh waktu begitu ya Bapak Ibu semuanya. Jadi begitu masuk di hari pertama Bapak Ibu bisa mengerjakan kuis dengan catatan materi-materinya sudah diakses. Nah, ini prasyarat sebelum kuis ini diakses harus ada materi 1, 2, dan 3, semua materi sudah terchecklist, baru bisa Bapak Ibu kemudian baru bisa akses kuis. Nah, kuis ini dibuka sampai bulan April. Jadi 2 bulan ini kuisnya tetap terbuka Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada panduan tata cara mengisi kuis, dan ini juga ada panduan tata cara mengisi sertifikat. Nah, kemudian sudah nggak menyesuaikan lagi ya, Bu? Perlu saya jelaskan juga, Bapak Ibu sebagai admin, jadi kalau Bapak Ibu semua dalam pelatihan teknis kali ini akan bertindak sebagai admin provinsi. Nah, diantaranya beberapa aktivitas yang perlu dilakukan oleh admin sebenarnya ada 2 garis besarnya, yaitu yang poin 4, melihat aktivitas peserta, dan yang kelima, melihat hasil kuis peserta. Nah, Bapak Ibu semua kan sebenarnya sudah memiliki user dan password waktu TOT kemarin. Bapak Ibu semua bisa juga mengakses masuk dalam kursnya dengan enroll key-nya yang sesuai dengan provinsi Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi sebagai admin provinsi, Bapak Ibu mungkin di Latbang perlu untuk melihat aktivitas peserta untuk memastikan benar nggak peserta ini mengakses materi dan mengerjakan kuisnya. Nah, sebagai nanti Bapak Ibu semuanya kalau di kursnya berperan sebagai teacher non editing. Teacher non editing ini bisa melihat kurs manajemennya. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi nanti di pojok kanan atas Bapak Ibu ada untuk melihat mengakses kurs manajemen. Yang kedua, ketika sudah diklik kurs manajemennya, Bapak Ibu akan melihat yang namanya ini Pak, menu activity completion-nya. Jadi activity completion ini Bapak Ibu bisa melihat aktivitas seluruh peserta. Nah, contohnya seperti ini Pak. Nah, Bapak Ibu semuanya bisa langsung mendownload aktivitas peserta, bisa berkala atau mingguan setiap hari untuk memastikan bahwa peserta dari kabupaten kota mengakses materi-materi yang ada di e-learning. Nah, namun ada yang perlu saya sampaikan di sini Pak. Jadi karena kita kan seluruh provinsi ini ada di satu kurs yang sama, ada di satu pelatihan yang sama. Jadi ketika Bapak Ibu mendownload activity completion-nya, Bapak Ibu akan mengakses 3.400 peserta secara bersamaan begitu. Artinya ketika Bapak Ibu mendownload, Bapak Ibu tidak bisa memilih peserta mana yang akan Bapak Ibu tarik begitu.
Jadi semua aktivitas peserta 3.400 itu akan Bapak download di sini. Nah, nanti untuk Bapak Ibu bisa melihat mana peserta dari provinsi Bapak Ibu, nanti bisa hasil downloadnya difilter. Jadi downloadnya ini bisa dijadikan file Excel dan nanti Bapak Ibu bisa memfilternya sesuai dengan provinsi Bapak Ibu masing-masing. Nah, itu tadi untuk melihat aktivitas peserta. Yang kedua ini untuk melihat nilai hasil kuis atau tes. Nah, untuk melihat nilai hasil kuis atau tes, biasanya Bapak Ibu kan butuh tuh data hasil kuis peserta gitu untuk melihat nilai pos pembelajaran melalui learning. Nah, kalau kemarin-kemarin mungkin masih dibantu oleh admin pusat untuk mendownload filenya. Kemudian Bapak Ibu dari pusat hasil sesuai dengan provinsi Bapak Ibu masing-masing. Nah, tapi karena ini kan ada 3.400-an orang peserta, oleh karena itu Bapak Ibu kita kasih akses untuk bisa mendownload sendiri hasil kuis atau tesnya. Nah, caranya sebenarnya sama. Jadi hak akses Bapak untuk melihat course management bisa Bapak manfaatkan. Bapak Ibu klik course management, nanti klik menu kuis. Nah, admin provinsi akan melihat jumlah peserta yang telah mengerjakan kuis atau tes. Nah, kemudian Bapak Ibu klik pada jumlah peserta yang tadi di sini nih, Pak. Yang sudah attempt-nya 278 orang. Nanti tampilannya akan seperti ini, Pak. Nah, tampilannya akan seperti ini. Misalnya kuisnya ada 30 soal atau 50 soal. Nanti di sini tampilannya akan kelihatan soal mana aja yang benar dan soal mana aja yang salah, gitu, Pak. Nah, cara mendownloadnya di pojok kiri atas itu ada menu downloadnya, Pak. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload dengan format file CSV, Excel, HTML, JavaScript, dan lain-lain begitu. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu dari sisi aplikasinya, Pak, dari sisi websitenya. Nah, kemudian iya. Jadi yang ketiga sebenarnya dari sisi offline-nya kita butuh admin provinsi sebenarnya untuk membantu kami dalam mengkomunikasikan begitu, ketika misalnya peserta mengalami masalah terhadap websitenya atau peserta mengalami lupa password dan lain segala macam. Jadi admin provinsi dapat melakukan komunikasi kepada admin pusat jika terdapat kesulitan dalam melakukan proses pembelajaran. Nah, kesulitan dalam proses pembelajaran tadi seperti lupa password, kemudian apabila misalnya ada live streaming, kemudian live streamingnya nggak bisa berjalan dengan baik, admin provinsi bisa sesuai dengan kondisi kesulitan yang dialami. Nah, dalam hal peserta lupa password, admin provinsi baiknya menyampaikan juga kepada admin pusdiklat, admin pusat begitu, username dan username peserta yang lupa passwordnya itu namanya siapa. Nah, kemudian ini yang terakhir mungkin, jadi untuk 33 provinsi di pusat sudah membagi penanggung jawab wilayah begitu. Nah, jadi di pusat itu ada Mbak Arum, ada Bu Muli, ada Bu Reni, ada saya, Tri, kemudian ada Ibu Ratu, dan ada Bu Yufi. Nah, ini pembagian provinsi untuk helpdesk-nya begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu untuk pembagian beban kerja dan untuk menangani komplain dan troubleshoot yang lainnya begitu, penanggung jawab inilah nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu selama proses pembelajaran melalui learning gitu. Jadi semoga ya beban kerjanya bisa terbagi, kemudian masalah yang terjadi di lapangan bisa langsung direspon
oleh admin masing-masing begitu. Karena kalau nggak dibagi-bagi itu bisa 24 jam seminggu gitu Pak, digangguin sama peserta gitu. Ya, kira-kira itu sih yang bisa disampaikan. Nanti materi ini akan di-share juga kepada Bapak Ibu semuanya untuk sebagai bahan untuk memberikan arahan kepada peserta kabupaten kota. Nah, kemudian juga satu lagi, sebenarnya e-learning ini sebagai untuk melengkapi begitu ya, melengkapi klasikal yang akan Bapak Ibu laksanakan di provinsi. Nah, ada yang full e-learning, ada juga yang blended. Nah, untuk yang blended itu kan e-learning ini harusnya di awal. Jadi sebelum peserta kabupaten kota melaksanakan klasikal di provinsi, baiknya sudah mengerjakan kuis yang ada di e-learning gitu. Jadi ketika nanti misalnya mungkin kondisinya ada yang sudah datang ke provinsi tapi belum menyelesaikan e-learning, ya Bapak Ibu bisa sedikit memaksa lah begitu untuk pada yang bersangkutan mengerjakan e-learning ya di on the spot begitu. Mana yang putih itu, Mak? Harapan ya materi-materinya sudah bisa diterima begitu sebelum proses klasikalnya dimulai. Kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mungkin Pak Dadi dan Bu Yufi ada yang ditambahkan. Halo, ya. Materi jelas suara saya? Ya, siap, jelas Pak. Jadi Bapak Ibu, master itu sebagai host, posisinya berada di 50 km ya dari Pusdiklat nih. Jadi dia operate langsung dari rumah. Plus minusnya dibanding dengan Vicon yang biasa kita lakukan ya. Karena beberapa teman juga ada yang lagi di rumah, ada yang di kamar, ada yang lagi di tempat kerja juga gitu ya. Mas Tri nanti sering-sering di-unmute ya, atau teman-teman bisa di-mute sendiri gitu ya, kan di sini ada ikon mikrofon ya. Nah, di ikon mikrofon itu Bapak Ibu bisa nge-mute sendiri biar tidak biar tidak mengganggu jalannya pembicaraan gitu ya. Jadi bisa mute sendiri gitu ya. Gitu. Nah, itu. Kemudian Bapak Ibu, sekarang mungkin kita akan jawab ya. Ya. Bisa di-unmute ya. Di-mute dulu semuanya ya. Oh, mute. Ya. Baik. Sekarang kita bisa pertanyaan dari Bapak Ibu ya, dari Bapak Ibu di provinsi. Silakan Mas Tri. Cek audio. Udah. Ya, untuk Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan. Jatim bertanya, Mas Tri. Oh iya, silakan Bu Meli. Mohon maaf, selamat pagi untuk teman-teman. Terima kasih penjelasannya, Mas Tri. Terkait dengan rencana penyelenggaraan pelatihan di Jawa Timur, kami kan akan menyelenggarakan 3 angkatan yang kita split di 3 diklat kami. Surabaya, Malang, dan Jember. Nah, kebetulan untuk waktunya, awalnya kita mau di tanggal 30 start. Tetapi karena kemarin ada surat edaran tersebut, kita mundurkan angkatan pertama di tanggal 5. Mungkin kita akan start di Surabaya. Selanjutnya angkatan kedua dan ketiga di tanggal 13, itu paralel antara Malang dan Jember. Pertanyaan saya untuk Mas Tri, itu kan berarti kan durasi waktunya kan beda. E-learning-nya bagaimana? Kemudian untuk yang memegang key-nya tadi, apakah hanya satu kami yang ada yang kemarin di TOT saja, atau bolehkah kita share ke diklat yang terkait? Nah, karena mereka yang nanti akan memandu masing-masing. Itu dulu Mas Tri, nanti selanjutnya nanti kita perkembangkan. Terima kasih. Oke, izin Bu Meli langsung dijawab ya. Ya. Kenapa? Iya, langsung dijawab aja ya Bu, biar. Ya, monggo, silakan. Jadi
secara teknis sebenarnya dari sekarang itu user dan passwordnya sudah bisa dibagikan begitu. Jadi ketika waktu pelaksanaan klasikalnya mundur, jadi peserta punya banyak waktu tuh, lebih banyak waktu untuk mengakses. Jadi sebenarnya kewenangan provinsi sih untuk memberikannya kapan. Tapi secara teknis di e-learning kita sudah bisa, hari ini pun sudah bisa. Nah, khusus untuk yang pertanyaan kedua, untuk yang enrollment key-nya. Jadi enrollment key-nya itu sebenarnya untuk satu provinsi itu sama, satu provinsi sama. Tapi satu provinsi dengan provinsi yang lainnya itu beda. Jadi nanti bisa Bu untuk di-share ke balai lain begitu. Karena mungkin balai yang lain itu kan ada wilayahnya begitu ya, ada peserta dengan yang beda kabupaten kota. Bisa itu di-share ke masing-masing balai yang akan menyelenggarakan klasikal, dan itu juga sebenarnya untuk menghindari enrollment key-nya ini untuk memastikan bahwa misalnya Provinsi Jatim ada 300 peserta. Bener nggak sih yang nanti dikasih enrollment key-nya itu yang login ke e-learning itu bener 300, karena kemarin kalau saya yang mengenrollkan kita nggak bisa ngeliat tuh, kita kasih 300 kita nggak bisa pastiin bener-bener 300 atau cuma 200 yang login gitu. Jadi kita bisa mantaunya cuma dari aktivitas pembelajarannya. Tapi kalau dari enrollment kayaknya itu bisa dipastikan kalau misalnya bener-bener 300 orang peserta dari Jatim, ya 300 orang lah yang akan menggunakan kunci itu untuk bisa masuk ke e-learning-nya. Dan itu secara teknis bisa langsung peserta bisa masuk ke e-learning mulai minggu ini sudah bisa. Ya, bisa dengan saya dan Bu Yufi, juga dengan Mbak Reni, Bu Arum, Bu Ritu, dan Bu Muli. Jadi ada 6 orang dari Pusdiklat untuk mendampingi Bapak Ibu di e-learning pelatihan teknis PK 2020. Demikian Pak Dadi. Masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Kalbar nanya. Ya, Kalbar. Silakan Pak Dadi. Mau nanya Mas, saya barusan nyoba di e-learning, web e-learningnya. Itu selain enroll key juga diperlukan user sama password ya? Ya. Dan apakah user sama password kabupaten itu yang buat admin provinsi atau admin pusat? Kemudian kami di Kalbar belum tahu nih user untuk admin yang provinsinya apakah di-share di mana? Apakah kalau udah di-share di mana? Kalau belum mungkin kapan di-share-nya? Karena yang jelas tadi saya coba memang selain enroll key juga ada user. Ya. Mungkin minta jawabannya Mas. Ya. Langsung ya Pak Dadi ya. Iya, silakan. Iya. Jadi admin provinsi ini kan sebenarnya yang kemarin sudah ikut e-learning TOT baik yang e-learning maupun yang klasikal Pak. Jadi 10 orang dari masing-masing provinsi kan menjadi tim teaching. Nah, tim teaching inilah sebenarnya yang menjadi admin. Artinya sebenarnya admin itu pun sebenarnya kelanjutan dari TOT, e-learning TOT yang kemarin. Begitu Pak. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kalau misalnya di provinsi ada yang berganti atau berubah, mungkin bisa diinformasikan kepada Pusdiklat, bisa menggunakan akun yang kemarin sudah diberikan. Bila memang orangnya berganti gitu, Bapak bisa menggunakan akun itu sebagai admin untuk provinsi. Nah, yang kedua, untuk user dan password peserta sebenarnya sudah di-share ke setiap provinsi, Pak. Jadi di surat 1 minggu yang lalu, kira-kira Bu Ica sempat memberikan surat edaran kepada provinsi untuk mengumpulkan mendata begitu nama peserta dari kabupaten kota. Nah, sebenarnya lampirannya itu sudah termasuk ada username dan password. Nah, untuk memastikan kembali, Pak, nanti sekalian saya share linknya juga, Pak, untuk Kalimantan Barat. Ada
ada di Drive begitu, nanti ada Provinsi Kalimantan Barat, Bapak download nanti udah ada user dan passwordnya. Nah, untuk mendistribusikan siapa yang mendapat akun yang mana, itu kewenangan untuk membagikan ini kabupaten mana, ini kota mana gitu. Jadi jumlah user yang dibagikan itu adalah 6 orang setiap kabupaten kota plus 10%, Pak. Jadi kalau misalkan jumlah kabupaten kotanya ada 10, pesertanya ada 60, nah dikasih spare 6 user name sebagai tambahan, Pak, gitu. Jadi ada 66 gitu kira-kira. Mungkin bisa di-share ulang, kayaknya kemarin tuh yang di-share itu nggak ada lampirannya ya? Iya, lampirannya terpisah, Pak. Karena itu banyak banget, Pak. Ada 3.400 user. Jadi kalau dilampirkan satu bundel di belakang surat itu, jangan lampirannya, Pak. Nggak boleh, mungkin bisa minta link boleh, Pak. Google Drive biar kami bisa downloadnya. Siap, grup TOT aja ya, Mas? Ya, siap. Ya. Oke, terima kasih banyak, Mas. Ya, sama-sama, Pak. Baik, Bapak Ibu, masih ada kah pertanyaan? Coba Mas Ri dilihat ya, angkat tangan. Ya, standby semua Pak Dadi. Dari Mbak Ica mungkin ada masukan, Mbak Ica? Mbak Icanya sedikit rapat ya. Sedang rapat, udah lift Pak Dadi. Udah lift. Oh ya. Masih ada yang bertanya nggak ya? Memang baru, mohon izin Bapak Ibu yang baru gabung ya, ini baru kita menggunakan aplikasi Zoom Meeting berbayar dari Pusdiklat. Ini memang ada plus minusnya Bapak Ibu ya, jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan video conference yang biasa dilakukan oleh kita bersama. Jadi memang semua lagi sedang belajar juga Bapak Ibu ya. Baik, Mbak Yupi ada tambahan kah? Belum Pak. Kita nunggu respon dari teman-teman provinsi mungkin ya. Jadi memang ya itu tadi manual-manual yang tadi disampaikan oleh Mas Ri nanti akan di-share di grup TOT. Jadi mungkin yang join di meeting Zoom ini mungkin bidang latbang yang tidak masuk di dalam grup TOT. Jadi tetap perpanjangan informasi kita, dokumen kita melalui grup TOT. Nanti tinggal menyampaikan ke tim yang mereka ada di provinsi masing-masing, kayak key-nya admin, sama user ID dan password-nya peserta di kabupaten kota. Ya, begitu Bu Yufi. Mas Dansu mungkin dari Sulbar ada pertanyaan Mas Dansu? Sementara belum ada. Nyimak. Sudah cukup jelas. Atau Mbak Nanda dari Jambi? Ya. Mbak Nanda dari Jambi, gimana ada pertanyaan Mbak? Halo Mas Dadi, insya Allah Jambi aman terkendali, so far masih mengikuti. Kita lagi menunggu SK dari kabupaten kota yang ditugaskan untuk menjadi peserta TOT. Mungkin itu dulu kali. Okay. Terima kasih Mas Dadi. Sama-sama Mbak, sukses ya. Terima kasih. Mungkin dari provinsi lain, sepertinya sudah paham semua ini ya. Karena mungkin tergantung nanti dengan bahan yang akan di-share ya setelah dalam pertemuan ini ya. Bukan begitu, Mas Tri? Ya. Tri, ini Mbak Zakia ya? Zakia ini sampai tangan dia. Ya, mau tanya. Tanya. Ayo Bu Zakia. Apa mau nanya Bu? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mohon maaf karena ini saya baru bergabung mungkin 1 menit yang lalu, jadi apakah bisa disampaikan ulang inti dari pembicaraan tadi, terus kemudian
Yang kedua, yang mau saya tanyakan itu terkait pelatihan PK 2020 yang awalnya kita mau menyelenggarakan di awal April itu, tapi mengingat virus corona yang dari Badan Penanggulangan Bencana itu diundur sampai 29 Mei, apakah ini akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal di awal April itu atau bagaimana? Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, Ibu ya. Begini Bapak Ibu, Ibu. Jadi memang dalam surat edaran Pak Kepala kan ada dua ya. Pertama, surat edaran terkait dengan pertemuan-pertemuan dan juga akan ditunda karena memang di pusat juga ada kebijakan juga terkait dengan pelatihan, pertemuan workshop yang mengundang orang banyak itu sifatnya ditunda. Ya, kemudian yang kedua ada surat edaran yang namanya from home ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi memang surat edaran ini berlaku 2 minggu Bapak Ibu ya sampai dengan 1 April ya. Jadi sementara ini kita lagi nunggu surat edaran berikutnya gitu ya. Apakah mengikuti BNPB masalah sampai dengan 29 Mei atau tidak. Tapi sementara ini perintah pimpinan terkait dengan pelatihan dilaksanakan secara e-learning. Itu aja Ibu gitu ya. Jadi belum ada surat edaran berikutnya. Baru jangkanya hanya dengan 2 minggu. Begitu Bapak Ibu. Halo, jelas Ibu? Ya, jelas tadi. Jelas Ibu? Ya, intinya setiap pertemuan latihan ditunda ya Bapak Ibu. Oh, diklat. Halo Mas Tri. Ya. Ya, ada lagi mungkin dari provinsi lain? Ya udah ya, jadi 2 ya. Yang the best-nya ya, yang paling the best. Wah, 1 dari KPD. Nah, sesuai dengan itu kan loh. Jadi kalau melihat dari sini sudah tidak ada lagi yang melambaikan tangan Mas Tri. Ya. Oke Bapak Ibu, kita akhiri mungkin ya, nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam bisa langsung lewat Mbak Yufi dan juga Mas Tri, begitu ya Mas Tri ya? Ya. Baik Bapak Ibu, sekalian aja Bapak Ibu mumpung ada bidang lapangan. Iya, hati-hati. Kami informasikan juga bahwa akan ada pelatihan COVID untuk 90 PKB dengan metode yang sama dengan e-learning. Nah, mungkin nanti penjelasan akan dilakukan besok ya Bapak Ibu ya, terkait dengan 90 PKB yang akan mengikuti pencegahan COVID-19. Ini diikuti oleh 90 PKB. Suratnya sedang on progress, ini informasi awal saja. Demikian Bapak Ibu. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia mengikuti sosialisasi PK 2020. Salam dari Pak Deputi, kemudian juga dari Pak Kapus Diklat dan juga Bu Ica selaku penyelenggara yang saat ini sedang mengikuti pemaparan Renstra Lalitbang 2020-2024. Kami mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan kami terkait dengan teknis, dan kami berusaha memfasilitasi kita semua untuk sukses bersama di PK 2020. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu Nanda apa dibikin di luar itu Nanda?
indikator kegiatan yang bicara cuma persentase yang kemudian diabsorb 5 ya seperti itu. Bahkan 5-nya di tahun 2021 itu di tahun 2022 itu 5 itu equal to 70%, kan nggak make sense. Ya, bicara persentase sama persis tuh, persentase sama dengan yang diimplementasikan di atas bicara persentase, tidak bicara absolute number-nya. Bicara angka 5 yang di atas ada 60%, tapi ada juga 5 tuh. Ya, kalau kerja loh aku guys tuh.